Gambaran bahwa sistem Dajjal berkuasa di muka bumi ini adalah yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Orang jujur didustakan, para pendusta dibenarkan, dan para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin. Pemimpin satu kaum, pemimpin satu bangsa. Itu kata Rasulullah SAW. Baina yaday di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Artinya jika kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, pastikan kita berada di pintu gerbang kiamat. Apa itu ya Rasulullah? Sampai seberat itu kami harus menghadapinya. Maka Rasulullah mengingatkan kembali. Rasul mengatakan dengan kalimat ala, ingatlah, ala innahu satakunu ba'di umara. Ingatlah bahwa sepeninggalku nanti di tengah-tengah kalian, umara, akan muncul pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian yang bermacam-macam karakternya. Tapi apa kata Rasulullah? Man saddaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya demi pangkatnya, demi jabatannya, demi penghasilan dunianya, wa anahum ala zulmihim, dan menolong kebijakan zolimnya, sudah jelas kebijakannya zolim, ditolong demi mendapatkan dunia. Walaysa minni, dia bukan umatku. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Walaysa biwaradin alayal haud, dan dia tidak akan pernah sampai ke telagaku. 3 ancaman ini Rasul berikan kepada siapapun sampai hari ini bagi kita termasuk umatnya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan di momentum kali ini, di saat kita mengukuhkan kehambaan kita di hadapan Allah melalui ibadah salat Jumat berjamaah, melainkan puja kita, puji kita, syukur kita kehadirat Allah SWT. Karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satu yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dialah Allah SWT yang telah menciptakan kita pada makom yang mulia, fi ahsani taqwim. Tidak ada posisi yang Allah berikan kepada makhluk lain melebihi apa yang Allah berikan pada kita, fi ahsani taqwim. Maka demi menjaga muruah kita sebagai makhluk yang mulia, Allah ciptakan satu-satunya sistem hidup yang bisa menopang kita agar tetap mulia, yaitu Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Sebagaimana habitatnya ikan, fitrahnya ikan di dalam air, aman, damai, sejahtera, dan lestari. Demikianlah hakikatnya manusia diciptakan di dunia apabila dia menjadikan Islam sebagai fitrahnya. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, maka tidak lebih seperti ikan yang berada di luar air, menggelepar-gelepar kehausan, dihantam dahaga hingga pada akhirnya mati mengenaskan. Maka demi Allah, apapun yang dicapai manusia di dunia ini, kecanggihan infrastruktur ditopang dengan kecanggihan teknologi yang super modern dan dana triliunan rupiah, namun bila tanpa iman dan Islam, semua itu hanyalah ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, lalu hancur mencair roboh oleh terik panas sinar matahari. Sekali lagi, hanya mereka yang punya iman dan Islam yang tetap akan bisa bertahan dalam mengarungi kehidupan, terlebih dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Salawat dan salam semoga selalu pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan lebih dulu ketimbang alam semesta diciptakan. Manusia yang seyogianya hakikatnya adalah manusia yang pertama Allah ciptakan. Nabi Adam adalah nabi yang pertama Allah lahirkan secara fisik. Namun Rasulullah SAW adalah orang pertama, manusia pertama yang Allah ciptakan hakikatnya. Bahkan jauh sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah menetapkan
beliau akan diciptakan sebagai makhluk yang terbaik. Ketika Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, sebelum kalimat tobat mengalir dari lisannya, disertai dengan tetesan air mata penyesalan yang sangat dalam, Nabi Adam bertanya kepada Allah, Ya Rabb, qad syahidta li annani qad akhtatu lak. Ya Allah, Engkau telah menyaksikan aku melanggar laranganmu. Kau larang aku memetik dan memakan buah pohon kayu. Aku petik dia dan aku makan bersama Hawa. Karena cintaku kepada Hawa membuat aku lupa dengan laranganmu. Namun kenapa ya Allah, dari sekian banyak tanaman dan buah-buahan di surga ini, hanya itu yang kau larang aku memetik dan memakannya. Dan aku pun tidak merasa kena racun dari kena madorot bahaya dari makanan tadi, dari buah itu tadi. Apakah perbuatanku itu murni sebagai perbuatanku yang murni lemah dan suka berbuat salah serta lupa, atau jangan-jangan kau telah menetapkan aku harus memetiknya? Maka Allah Azza wa Jalla menjawab kecerdasan dari Nabi Adam ini dengan penegasan, bal ini qad katabtuhu laka qabla khalaqtuka. Bahkan aku telah menetapkan kau Adam harus memetik dan memakan buah pohon kayu itu sebelum aku menciptakan engkau. Jadi Allah telah menetapkan Nabi Adam memang harus memetik buah pohon kayu itu agar ada alasan bagi Allah untuk menurunkan Nabi Adam, Siti Hawa dan Ajazil atau iblis ke dunia. Maka kemudian Nabi Adam berkata, Fabima katabta alayya, karena engkau telah menetapkan aku harus memetiknya, wa bikirami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan demi kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatub alayya taubati, maka terimalah taubatku. Nabi Adam ketika bertobat kepada Allah atas dosanya, dosa pertama yang dilakukan Nabi Adam, beliau bertobat, sebelum bertobat menyebut nama Rasulullah SAW. Allah bertanya pada Nabi Adam, min aina arafta Muhammadan, dari mana kau tahu Muhammad? Apa jawaban Nabi Adam? Dan ini adalah ilmu yang Allah berikan pada Nabi Adam alaihissalam. Alam khalaqta nurah qabla an tahluqas samawati wal ard bi khamsina alf sana. Bukankah engkau telah menciptakan cahaya Muhammad sebelum kau ciptakan langit dan bumi jauh 50.000 tahun sebelumnya? Maka satu kewajiban bagi kita untuk bersolawat kepadanya, sebagaimana Allah sendiri bersolawat untuk menunjukkan kemuliaan beliau sebagai Nabi dan Rasul serta sebaik-baik makhluk Allah. Oleh karena itu saya khotib berwasiat khusus bagi pribadi saya pribadi dan juga bagi para hadirin sekalian untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan memenuhi segala perintah Allah dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, maka berbahagialah bagi mereka yang hidup di akhir zaman menjadi umat beliau. Saking mulianya beliau, semua Nabi dan Rasul ingin hidup di zamannya. Ya, mereka berkata kepada Allah, Ya Rabb, akhir ajalana ila ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuhayyuhum ya fi akhir zaman. Ya Allah, tangguhkan ajalku sampai hari di mana mereka umat Muhammad dihidupkan. Saking mulianya hidup bersama Rasulullah SAW, atau saking mulianya mengamalkan sunnah beliau. Namun hanya satu Nabi yang Allah kabulkan untuk hidup bersama kita di akhir zaman itu, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang itu pun punya tugas mulia, ya, menjaga kemurnian tugas para Nabi dan Rasul, yaitu tauhid, yang telah disesatkan dan telah dikotori oleh kemaksiatan dan kemungkaran sosok yang bernama Dajjal, yang lahir menjadi penggenap dari kesesatan iblis laknatullah alaihi. Maka betapa mulia mereka yang hidup di akhir zaman ini. Saking mulianya tadi para Nabi menginginkan untuk hidup bersama Rasulullah SAW, maka berbahagialah kita, sehingga dengan sebab Allah mencintai Rasulullah SAW, dengan sebab cinta Allah kepada Rasulullah, Allah berikan banyak keutamaan kita sebagai umatnya. Di detik-detik terakhir Rasulullah SAW menjelang wafatnya, beliau bertanya pada malaikat Jibril, wahai Jibril, bagaimana nasib umatku kelak di akhir zaman? Malaikat Jibril berkata, aku mendengar Allah berfirman, jangan khawatir ya Rasulullah, la taqlaq ya Rasulullah, qad sami'tu ali anna Allah qad qala li ummati. Ya, sesungguh aku mendengar Allah berfirman terkait dengan umat, haramtul jannata qabla an yakuna an takuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dakhiliha. Aku haramkan surga bagi siapapun sebelum umat Muhammad ada di dalamnya. Umat kekasihku ada di dalamnya.
Ini satu penegasan betapa beruntungnya umat Nabi Muhammad SAW. Karena sebab Allah mencintai beliau, maka kita pun dicintai Allah. Maka banyak mengalir keutamaan demi keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka betapa mulianya mereka yang menghidupkan sunnah di akhir zaman ini. Jangankan berjuang dengan tenaga, harta, bahkan dengan nyawanya sekalipun. Faqad ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah di akhir zaman ini dahsyat nilainya, luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata sayyidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia meninggalkannya, barang siapa yang tetap istiqomah mengamalkan sunnahku di saat manusia meninggalkannya, maka dia mendapatkan pahala 100 kali pahala mati syahid. Allahu Akbar. Seorang sahabat penasaran dengan mati syahid yang dijadikan sebagai ukuran daripada pahala mereka yang mengamalkan sunnah di akhir zaman ini. Sehingga dia bertanya, asyhadu minna wa minhum ya Rasulullah, syahidnya kami atau syahidnya mereka ya Rasulullah? Bal syuhada'u minkum, bahkan syahidnya kalian. Allah Akbar. Hari ini di saat umat manusia meninggalkan Islam beramai-ramai, bahkan bangga mereka mengotori Islam, di saat umat Islam itu sendiri lalai dari menegakkan sunnah Rasulullah SAW, Allah berikan pahala 100 kali mati syahid bagi mereka yang istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dan syahidnya bukan syahidnya kita, tapi syahidnya para sahabat. 100 kali syahidnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, 100 kali syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan yang lain sebagainya. Luar biasa. Maka kenapakah diberikan Allah banyak keutamaan kepada kita? Maka kenapa keutamaan demi keutamaan mengalir Allah janjikan bagi umat akhir zaman? Seperti mana dalam hadis yang lain Rasulullah juga menegaskan bahwa 2/3 surga sudah Rasulullah siapkan, sudah Allah tetapkan, itu akan dihuni oleh umat Nabi Muhammad SAW. Inna fil jannati 20 wa mi'ata safin, sesungguhnya di surga ada 120 saf. Walakum minha, dan jatah kalian wahai umatku 80 safin, 80 saf. Allahu Akbar. 120 saf penghuni surga, 2/3-nya 80 saf Allah siapkan untuk Rasulullah dan umatnya. Sepertiganya baru Allah bagi rata kepada semua nabi dan rasul. Betapa beruntung kita hidup menjadi umat beliau di akhir zaman ini. Kenapa Allah berikan banyak keutamaan? Kata kita hidup di akhir zaman penuh dengan fitnah, fitnah yang dahsyat luar biasa. Di antara fitnah yang dahsyat itu ada fitnah yang saat ini kita sedang menghadapinya, dan saat ini Allah sedang menuntut jawaban kita, umat Islam di seluruh dunia, wabil khusus di Indonesia, terkait dengan fitnah yang satu ini. Dan ini merupakan ujian akhir zaman bagi mereka yang hidup di sistem di mana Dajjal merajalela sistemnya. Gambaran bahwa sistem Dajjal berkuasa di muka bumi ini adalah yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Orang jujur didustakan, para pendusta dibenarkan, dan para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin, pemimpin satu kaum, pemimpin satu bangsa. Itu kata Rasulullah SAW. Baina yaday di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Artinya jika kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, pastikan kita berada di pintu gerbang kiamat. Indikatornya kata Rasulullah, munculnya manusia-manusia buruk memimpin dunia. Sampai beliau menegaskan 3 kali di dalam sebuah hadis yang saya temukan di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asratu Sa'ah karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Ala inna min asyrati sa'ah, sampai mengangkat telunjuknya Rasulullah SAW. Ingatlah, dari tanda kiamat akan terjadi angturfal asrar wa tudul akhyar, munculnya, naiknya manusia-manusia buruk memimpin dunia, wa tudul akhyar, dan manusia-manusia terbaik pilihan umat akan disingkirkan. Seolah tidak ada ruang bagi kebaikan untuk hidup di muka bumi saat itu. Seolah tidak ada jatah dan lahan tempat bagi orang yang baik dan jujur di muka bumi untuk memimpin saat itu. Memang itu sistem Dajjal. Dan di saat itu kata Rasulullah SAW, umat Islam ini akan dihadapkan pada satu kenyataan yang susah untuk dijawab, tapi menuntut jawaban yang harus segera diberikan. Terkait dengan itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang menggambarkan situasi nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar kata Rasulullah SAW, yusyadun nasu fil mahsyari khamsina alfasana,
wa kana miqdaru yaumihi ka alf sanatin mimma ta'udun. Umat manusia nanti di padang mahsyar akan digiring 50.000 tahun. Satu harinya sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Dikala itu Rasulullah bersabda, inna likulli nabiyyin wa rasulin fil mahsyari haudan alladhi yusamma bi asma'ihim. Sesungguhnya bagi para nabi dan rasul nanti di padang mahsyar, mereka punya telaga mereka masing-masing yang diberi nama dengan nama mereka. Ada haudu Adam alaihissalam, ada telaga Adam, haudu Muhammad SAW, termasuk haudu Rasulullah SAW. Ada haudu Ibrahim, ada haudu Musa, telaga Musa dan sebagainya. Wa ana faratukum alal haud, kata Rasulullah, dan aku akan menuntun kalian menuju telagaku. Wa innakum satariduna, dan kalian akan sampai ke telagaku nanti. Faman waradahu, dan siapa yang sampai ke telagaku, syariba minhu, dia pasti meminum air telagaku. Wa man syariba minhu wa lazamata minal ma', dan barang siapa yang berhasil meminum air telagaku walaupun hanya seteguk saja, la yazmau ba'da hatta yadkhulal jannah, dia tidak akan haus selamanya sampai dia masuk surga. Artinya apa? Siapapun nanti di padang mahsyar di antara kita yang berhasil sampai di telaga Rasulullah SAW dan berhasil meminumnya, dijamin bukan hanya tidak haus, tetapi juga pasti masuk surga. Ini satu kebanggaan bagi kita tentunya sebagai umat Rasulullah SAW. Dan ini sebab Allah mencintai Rasulullah, menjadikan kita seperti itu. Namun belakangan ini kita dihadapkan, memang kemudahan Allah berikan, tapi di balik kemudahan itu ada kesulitan yang harus kita hadapi. Sebagaimana kesulitan itu jika kita berhasil menghadapinya, maka kemudahan Allah berikan. Kesulitannya adalah kita harus menentukan pilihan yang berat untuk mendapatkan hal semacam itu. Di balik kemudahan nanti kita akan masuk surga dengan meminum air telaga tadi, ada kesulitan yang membutuhkan jawaban yang berat bagi kita. Kenapa demikian? Karena konsekuensinya kita bisa kehilangan pangkat kita, kita bisa kehilangan jabatan kita, bahkan kita bisa kehilangan dunia kita. Apa itu ya Rasulullah? Sampai seberat itu kami harus menghadapinya. Maka Rasulullah mengingatkan kembali. Rasul mengatakan dengan kalimat ala, ingatlah, ala innahu satakunu ba'di umara, ingatlah bahwa sepeninggalku nanti di tengah-tengah kalian umara, akan muncul pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian yang bermacam-macam karakternya. Tapi apa kata Rasulullah? Man saddaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya demi pangkatnya, demi jabatannya, demi penghasilan dunianya, wa anahum ala zulmihim, dan menolong kebijakan zolimnya, sudah jelas kebijakannya zolim, ditolong demi mendapatkan dunia. Falaisa minni, dia bukan umatku. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Walaisa biwaradin alayal haud, dan dia tidak akan pernah sampai ke telagaku. 3 ancaman ini Rasul berikan kepada siapapun sampai hari ini bagi kita termasuk umatnya, yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya, yang menolong kebijakan zalim pemimpinnya. 1, kata Rasulullah, falastu minhu, ya falisa minni, dia bukan umatku. Artinya Rasulullah tidak peduli dengan amal ibadahnya, Rasulullah tidak akan kagum dengan iman Islamnya, bahkan tidak mengakuinya sebagai umat beliau. Yang kedua, walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Artinya Rasulullah tidak akan menolongnya dengan syafaatnya, padahal begitu mudah Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi perbuatan ini menghijab antara dia dengan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah sedikit pun tidak melakukan pembelaan kepadanya, padahal dia berjuang mati-matian melaksanakan sunnah. Tapi dalam hal ini dia salah pilih, tergiur dengan pangkat, tergiur dengan jabatan, tergiur dengan bonus bulanan di dunia, dia korbankan syafaat Rasulullah SAW. Itu artinya menghina Rasulullah SAW, menomorduakan Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan kepada malaikat, sukun liman badalim ini, seret dia, jauhkan dia dariku. Ini pilihan yang dimaksud. Tentukan hari ini siapa yang kita pilih, Allah dan Rasul
kesempatan mendapatkan peluang nanti masuk surga dengan meminum air telaga mahsyar, telaga Rasulullah, atau dunia bersama para pendusta dan orang-orang yang zalim. Yang ketiga kata Rasulullah, walaysa biwaladin alayyal had, dia tidak akan sampai ke telagaku, diusir sama Rasulullah. Yang sebelumnya Rasulullah memanggilnya bahkan, ta'al qaribun minni baini wa bainakum, kemari cepat, telah dekat antara engkau dengan kami. Ya, hayya nasramai min haudi hada, mari kita minum air telagaku ini. Tiba-tiba telah dekat jarak antara mereka sampai ke telaga itu, maka fahajamallahu bainahu wa bainahum, maka Allah menghijab antara Rasulullah dengan mereka. Rasulullah pun menjerit, ya Rabbi limadha hajabta baini wa bainahum, hum min ummati a'rifuhum wa ya'rifunani. Ya Allah, kenapa kau hijab antara aku dengan mereka? Mereka umatku ya Allah, aku kenal mereka, mereka pun kenal aku. Malaikat berkata, ada banyak alas, ada banyak sanad, ada berapa banyak riwayat. Riwayat pertama mengatakan, innaka la ta'rif ya Rasulullah ma ahdasu ba'dak. Anda tidak tahu ya Rasulullah apa yang mereka ada-adakan sepeninggal engkau. Mereka mengganti sunnahmu dengan sunnah mereka sendiri. Ada riwayat yang lain tadi, mereka membenarkan kebohongan pemimpinnya, mereka membenarkan dan menolong kebijakan zalim pemimpinnya demi dunia. Diberitahu demikian, apa kata Rasulullah? Suhkan liman badalam ini, jauhkan ya Allah, usir dia, mereka yang telah melakukan hal-hal semacam itu. Pertanyaannya, bisakah pemimpin yang kita bela kebohongannya, bisakah pemimpin yang habis-habisan kita tolong kebijakan zalimnya membantu kita pada saat itu? Pastikan dia termasuk yang diusir Rasulullah. Inilah pilihan yang harus kita berikan. Di balik semua kemudahan itu, kesulitan ini yang harus kita hadapi. Tapi yakinilah, tentu kita tidak akan mudah, tidak akan susah untuk berpikir ketika disuruh memilih surga dan dunia. Tentu kita akan memilih surga. Maka dari itu, semoga Allah mudahkan pilihan kita untuk memilih sikap kita untuk menghadapi ujian akhir zaman ini. Dan semoga Allah tidak menjadikan kita tergelincir dari sitoh yang benar dalam mengikuti Quran dan Sunnah. Dan semoga dahsyatnya fitnah akhir zaman ini tetap membuat kita istiqomah. Betapapun kita kehilangan apa yang menjadi mimpi kita di dunia, tapi akhirat pasti kita dapatkan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullah li wa lakum.